Halo semuanya, selamat datang di channel Midas Cuan. Di channel ini kita bahas tentang investasi saham. Nah, di video ini saya mau bahas tentang beberapa hal, ya step by step, bagaimana kita Midas itu menganalisa atau memilih saham yang kita mau investasikan ya, atau mungkin lebih ke workflow-nya lah, apa yang kita lihat gitu. Nah, pertama kita lihat yang namanya manajemen. Nah, kalau misalnya Warren Buffett itu bilang bahwa penting sekali memilih perusahaan yang dikelola oleh manajemen yang berintegritas dan punya kompeten. Ya, dia selain dia punya integritas, bisa dipercaya, dan dia juga able ya, mampu melakukan tugasnya dengan baik. Dan sebenarnya jarang ya kalau misalnya kita lihat tuh banyak manajemen-manajemen misalnya dia pinter gitu, dia cerdik banget, dia memang capable tapi belum tentu dia bisa berintegritas ya kan, dia betul dia bisa labanya dibagikan kepada pemegang saham minoritas ya. Dan caranya kita lihat tuh pertama kita lihat siapa sih ownernya ya, owner perusahaan itu siapa, apakah dia punya track record yang seperti itu. Misalnya kayak tadi dia putar-putar labanya, dia tidak bagikan ke shareholder, dia putar-putar ke grup afiliasinya ya, jadi duitnya ada tapi diputar di situ ya, di dalam grupnya sendiri, dan dia tidak bagikan keluar. Dan sebenarnya cara paling gampang ya kita lihat dia bagi dividen berapa gitu, masih masih worth it nggak untuk kita terima dividennya. Kalau misalnya kita merasa bahwa dividennya worth it ya, meskipun ada transaksi yang afiliasi seperti itu ya, kita bisa dalam tanda kutip tutup sebelah mata. Tapi kalau sebisa mungkin sih ya kita tahu oh duitnya ini lari kemana ya, makanya kita beda cash flow-nya juga. Jadi kita lihat siapa ownernya ya, apakah owner punya track record seperti itu. Terus tadi kita katakan adalah kita lihat transaksi afiliasinya. Nah, sebenarnya saya tidak bisa bilang bahwa transaksi afiliasi itu setiap ada transaksi afiliasi sudah pasti jelek. Karena dalam beberapa case saya lihat ya, ada perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi karena memang harus gitu ya. Misalnya dia butuh bahan baku yang jumlahnya besar dan mungkin perusahaan-perusahaan lain nggak bisa supply ya, sehingga dia harus pakai bahan baku yang disuplai oleh afiliasinya. Jadi dia harus karena dia kan butuh kan kepastian bahan baku ini bisa sampai ya dalam jumlah yang besar dan punya kualitas yang baik gitu. Jadi meskipun transaksi afiliasi itu bukan berarti jelek, tapi ya kita harus aware juga ada potensi ya, ada potensi bisa terjadi dalam tanda kutip harga yang dimainkan lah ya. Tapi saya nggak bisa bilang bahwa semuanya bakal seperti itu tuh, nggak juga ya. Tapi intinya Anda harus tahu oh ada transaksi afiliasi, Anda cek mungkin at least 10 tahun ke belakang bagaimana pattern dari transaksi afiliasinya, dan dari situ kita bisa tahu oh apakah manajemen memang menghasilkan laba besar tapi apakah dia bagikan keluar ya. Kita cek dari supply-nya seperti apa, kemudian kita cek distribusinya ke siapa, karena biasanya dua di sini tuh biasanya afiliasinya bermain di situ. Nah, sehingga jadi kita bisa cek dari situ. Kalau misalnya dia dia transaksi afiliasi tapi dia masih bagikan dividen ya, mereka tuh masih oke lah, masih masih fair, atau dia masih dalam satu grup yang sama ya, yang listed yang sama. Nah, itu masih termasuk fair menurut saya. Jadi kalau dalam beberapa case ada perusahaan yang udah ambil bahan baku dari grupnya sendiri terus dia jual ke grupnya sendiri juga, tapi dua ini terpisah gitu dari yang listed gitu, sehingga itu membuat ya labanya bisa berpotensi bocor keluar gitu. Itu soal manajemen. Nah, yang kedua adalah kita cek produknya tuh apa. Jadi misalnya kita mau cek apa sih fungsi utama dari produknya, terus kenapa orang beli produk tersebut, apakah ada alternatif lain selain produk tersebut. Misalnya saya ambil contoh batu bara gitu. Bisa kita lihat oh batu bara, apa sih fungsi utama dari batu bara. Batu bara itu fungsi utamanya kalau misalnya batu bara thermal ya dia untuk sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Nah, kalau misalnya batu bara kokas itu untuk campuran untuk membuat baja ya, besi baja dicampur pada saat peleburan besi dan baja. Nah, jadi kita tahu oh fungsinya seperti ini. Terus apakah ada substitusinya, apakah bisa digantikan. Kalau misalnya contoh dalam kisah batu bara, oh batu bara mungkin alternatif lainnya itu adalah misalnya gas ya. Gas itu kan sama-sama bisa dipakai untuk bahan bakar di pembangkit listrik gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam batu bara kokas misalnya untuk dia butuh karbonnya, mungkin nggak ada substitusinya. Nah, jadi dengan kita lihat produknya, kita tahu kenapa pembelinya atau konsumen itu membeli produk tersebut. Kita jadi tahu oh seberapa sticky sih, seberapa lengket sih konsumen akan terus pakai produk tersebut. Nah, terus kita lihat juga produknya itu target marketnya siapa. Oh, tadi kan contoh batu bara kan, mungkin target market ada pasti kalau nggak pembangkit listrik ya, atau enggak ya pabrik-pabrik baja gitu. Tapi kalau misalnya contoh kita ambil Bill Avanza gitu. Nah, Avanza Xenia ini target marketnya tuh siapa gitu. Kita lihat misalnya harganya tuh 200 sampai 300 jutaan. Kita lihat target marketnya siapa? Oh, keluarga menengah di Indonesia, mungkin spendingnya mungkin mereka punya penghasilan sekitar ya 10 sampai 20 juta untuk mereka bisa membeli mobil tersebut ya. Bisa mereka sudah berkeluarga. Terus tiba-tiba ada mobil baru datang gitu ya. Mobil merek baru datang. Apakah serta-merta bisa merebut market itu gitu. Sedangkan mobil itu mungkin masih lebih mahal ya. Mobil baru itu masih lebih mahal daripada si Avanza sama Xenia ini. Karena kan orang yang beli Avanza Xenia pasti kan family kan, pasti punya keluarga. Sedangkan yang beli
tapi mungkin merek baru ini belum tentu. Jadi mungkin lebih ke anak muda ya, mungkin mereka punya spending lebih besar dan mungkin marketnya bisa berbeda gitu kan. Tidak serta-merta oh begitu ada produk baru datang itu tiba-tiba langsung akan merebut marketnya sebegitu gampang gitu ya. Nah, terus misalnya kita ambil contoh BCA gitu. Ya target kita lihat BCA ini kalau teman-teman baca koran ya segala macam tuh kita bisa lihat bunga kreditnya tuh biasanya sedikit lebih rendah daripada bank-bank lain. Kenapa? Karena BCA kalau kita lihat mereka itu satu penyaluran kreditnya sangat-sangat prudent, sangat hati-hati dan mereka cari debitur orang yang minjam duit itu yang memang mampu untuk bisa bayar. Jadi mereka hati-hatinya di situ. Sehingga efeknya adalah mereka nggak perlu charge bunga tinggi-tinggi, mereka charge bunganya rendah dan sehingga debitur-debitur yang berkualitas yang akan pakai mereka. Kalau misalnya debitur yang tidak berkualitas ya mungkin mereka akan reject, mereka akan ya dipindahkan ke bank lain ya, mungkin di refer ke bank lain atau apa. Tapi biasanya kalau kita lihat dari sini, kenapa orang mau pakai ya kreditnya BCA? Bisa jadi pertama ya ada bunga yang lebih murah, bisa jadi itu ya, atau mungkin secara pengajuan memang ketat tapi nggak bertele-tele, nggak berbelit-belit. Tapi yang penting ya you bisa kasih bahwa you bisa bayar gitu ya, you punya track record bisa bayar dan biasanya lihat oh punya kapabilitas untuk bayar gitu ya, bayar kreditnya ya harusnya akan lebih gampang. Karena dalam pengalaman saya pernah punya teman yang dia apply KPR ke BCA ke bank-bank lain lah ya, saya nggak sebut namanya yang lain lah ya. Nah apply pada waktu yang bersamaan dan BCA paling cepat approve. Nah, ini kan terbukti bahwa dan bunganya lebih murah lagi dibandingkan bank-bank lain. Sehingga ya pasti kalau misalnya dia punya capability untuk bayar cicilannya, ya pasti dia lebih pilih BCA karena lebih gampang. Ya kan, bukan lebih gampang ya, bisa lebih cepat juga karena dia punya capability untuk bayar. Ya dengan begitu kita tahu oh konsumennya siapa, target marketnya siapa, kenapa orang mau beli produknya, ya sehingga kita bisa tahu oh perbandingan dia dengan kompetitor seperti apa. Nah, next kita lihat bisnis modelnya seperti apa. Jadi intinya sih bisnis model itu adalah how they make money. Bagaimana cara mereka tuh menghasilkan uang. Nah, biasanya ya umumnya kalau di Indonesia saya lihat itu kebanyakan perusahaan Indonesia tuh manufacture. Jadi dia produksi something ya. Sehingga dia dari bahan baku dia olah kemudian dia jual. Dan menjadi barang jadi kemudian dia jual gitu. Nah, misalnya dari produksi gitu. Bagaimana dia memproduksi barang atau jasa yang tadi kita bilang misalnya Indomie gitu ya. Kita bilang Indomie. Bagaimana dia produksi itu? Bahan bakunya apa? Kita lihat Indomie, bahan bakunya apa? Oh, ada mie instannya sendiri, kemudian ada bumbu-bumbunya, ya ada minyaknya, ya ada kemasannya, ya. Nah, bahan bakunya dari mana? Misalnya kayak tepung mie-nya. Mie-nya dari mana? Oh, dari tepung terigu. Nah, tepung terigu dari mana? Dari gandum. Jadi kita bisa lihat, oh, berarti gandum ini bisa mempengaruhi cost-nya si ICBP ya, mempengaruhi cost-nya Indomie. Atau dia juga punya minyak kan, minyak sawit. Nah, itu juga bisa ada fluktuasi sehingga bisa mempengaruhi cost-nya si Indomie. Tapi yang paling pengaruh tuh kalau saya lihat tuh memang gandum ya, karena gandum ini punya porsi yang cukup besar di CBP ya. Cost-nya tuh cukup besar di CBP. Ya meskipun bukan yang paling bukan yang paling besar dominan banget, tapi memang cukup besar. Jadi kalau misalnya gandumnya turun, ya berarti cost-nya bisa turun sehingga terjadi efisiensi. Misalnya contoh yang lain, misalnya saya ambil contoh Arna ya, keramik. Nah, dalam proses pembuatan keramik, selain dari keramik itu ada dua ya, keramik merah, keramik putih ya. Keramik merah itu dari tanah liat, keramik putih dari kaolin. Kaolin itu impor dari China. Nah, kalau misalnya selain pada proses pembuatan keramik itu, kan keramik itu nggak dicetak, kemudian dia biasanya dibakar ya, ditungku. Nah, waktu dibakar tuh pakai apa? Biasanya pakai gas. Nah, gas itu juga salah satu cost yang paling besar di produksi keramik ya, produksi porselen. Jadi kalau misalnya harga gas itu turun ya bisa pemerintah memberikan insentif harga gas $6. Tapi kan kalau misalnya itu semuanya bisa diserap $6, artinya ya cost-nya jadi lebih murah. Kan kalau misalnya gas itu di market mungkin di atas $6 ya. Dan sekarang tuh pemerintah batasin $6. Jadi kan katanya mau dinaikin lagi segala macam. Tapi yang kita lihat, oh kalau misalnya naik ya berarti cost dari produsen keramik ini akan naik. Itulah yang kita lihat. Oh, dari produksi kita cek cost apa sih yang paling berpengaruh terhadap proses produksi dari perusahaan itu ya, dari produk tersebut. Nah, terus tadi kita udah lihat juga supply dari bahan bakunya ya. Bahan bakunya itu apa, butuh barang raw materialsnya apa, dan juga fluktuasi dari raw materials itu juga mempengaruhi. Nah, kemudian kita cek juga distribusinya. Nah, dia distribusinya tuh ke siapa? Setelah dia jadi barang jadinya dia jualnya ke siapa? Kayak misalnya biasanya ya produsen manufaktur itu dia pasti jual harus ke distributor karena memang peraturan seperti itu, harus ke distributor. Dan biasanya juga distributor ini juga grupnya sendiri. Dan itu hampir semua perusahaan kayak gitu ya. Dia punya produksi sendiri, dia pasti punya distribusi sendiri. Nah, dari dia distribusi sendiri kayak misalnya ya apakah distribusinya ke minimarket ya, produk konsumer itu apakah dia distribusi ke minimarket, apakah dia langsung direct ke traditional market ya, kan ada general market, ada traditional market, ada modern market gitu. Nah, dia jualnya lewat apa? Dan biasanya konsumen itu beli barangnya itu dari mana? Apakah dari minimarketnya, apakah langsung dari warungnya, apakah langsung dari tokonya? Ya, jadi itu juga kita cek lah ya. Kita cek oh secara gambaran besar distribusinya seperti itu.
Nah, next yang terakhir kita lihat adalah resikonya. Setelah kita tadi pelajari kayak manajemennya seperti apa, transaksi afiliasi, kemudian kita pelajari produknya, kita pelajari target marketnya, kemudian kita pelajari bagaimana bisnis model ya, produksi sampai ke distribusi. Berikutnya kita pikirin apa sih resikonya ya, resiko paling paling besar untuk bisa mengganggu lah, yang bisa mengganggu operasional perusahaan. Ya, jadi mungkin bisa jadi pertama mungkin kompetisi ya, kompetisi apakah dengan misalnya dengan produsen yang lebih murah. Kalau misalnya ceritanya Warren Buffett itu pernah rugi cukup besar tuh di Dexter Shoes, ya produsen sepatu di Amerika. Nah, kenapa Warren Buffett bisa rugi? Karena Dexter Shoes ini kalah saing dengan produsen dari China yang bisa produksi sepatu dengan jauh lebih murah. Nah, ketika barang itu banjir banyak masuk dengan cost lebih murah, Dexter Shoes nggak bisa compete. Nah, jadi dengan kita lihat investor yang lebih hebat nih, mereka gagalnya kenapa? Kita bisa jadikan itu checklist juga sih. Jadi kayak oke, Warren Buffett gagalnya pernah gagal karena kompetisi yang lebih murah nih mengganggu bisnis yang dia punya gitu. Nah, itu satu yang kita bisa lihat. Kemudian apakah ada kenaikan cost yang tidak bisa dikontrol? Jadi misalnya costnya bisa bahan bakunya tiba-tiba naik banyak ya, sehingga tapi dia nggak bisa melakukan efisiensi, sehingga akibatnya costnya naik banyak dan labanya jadi drop ya. Dalam satu sisi mungkin ada beberapa perusahaan kayak misalnya ya, dia costnya naik banyak, tapi dia bisa pass on ya, dia bisa naikin harga juga, harga jualnya bisa naikin ya, akibatnya labanya itu bisa dipertahankan. Nah, tapi kan nggak semua company bisa mampu begitu cost naik langsung dia naikin harga. Nah, nggak semua company bisa langsung kayak gitu. Tapi untuk beberapa company yang wonderful, begitu cost naik dia juga naikin harga. Sehingga akibatnya marginnya tuh cukup terjaga. Ya, kemudian kita cek juga hutangnya, seberapa besar hutangnya. Apakah hutangnya dalam dolar, apakah hutangnya dalam rupiah, apakah hutangnya dalam mata uang asing atau tidak. Terus bunganya berapa persen? Ya, dia hutang nih. Oke, dia hutang, tapi bunganya berapa persen? Kalau dia bunganya cuma katakanlah 4%, 5%, itu kan murah sekali. Biaya bunganya tuh murah sekali. Dan kalau misalnya dia pakai dengan cara yang benar, dia bisa dapat return yang tinggi. Terus kita lihat cash flow-nya kuat atau tidak untuk dia bayar bunganya. Misalnya hutangnya 40 triliun contoh, tapi cash flow setahunnya 80 triliun. Ya mampu dong dia untuk bayar hutangnya. Selain itu biasanya saya juga lihat laba usaha dibagi dengan hutang. Biaya bunganya berapa. Jadi itu istilahnya interest coverage. Tapi simpelnya adalah dari laba usahanya dia, itu bisa cover berapa kali dari bunganya. Kalau misalnya dia bisa cover 5 kali, ya di atas 5 kali dari biaya bunganya, ya itu sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk dia bisa melunasi hutang tersebut. Ya, melunasi. Maksudnya dia nggak akan mengalami masalah untuk membayar hutang gitu loh. Yaitu itu dalam hutang. Kemudian kita cek juga substitusi dari produknya. Ya, produknya ini ada substitutnya nggak? Ada penggantinya nggak? Karena kalau misalnya ada penggantinya, harga produknya nggak bisa naik sendiri. Ya, misalnya kalau dia naik sendiri, pasti dia konsumen akan pindah ke substitusinya, sehingga nanti substitusinya ini akan naik lagi, atau nanti yang dia akan turun. Dia misalnya kayak contoh thermal coal ya, batubara thermal. Batubara thermal itu substitusinya ada gas ya, bisa gas, bisa minyak. Tapi kalau dibilang EBT ya, misalnya energi baru terbarukan atau energi hijau, itu kayaknya belum bisa mensubstitusikan apa? Karena belum stabil. Tapi kalau misalnya gas itu udah stabil, udah ada, ya sudah ready gitu. Jadi itu substitusinya. Jadi kalau misalnya gasnya murah, ya coal batubaranya juga punya substitusi, yaitu gas. Dan juga kalau misalnya dia bisa pembangkit listriknya bisa convert ke gas ya, bisa pakai gas juga, ya pasti kalau misalnya gas lagi murah dia pakai gas gitu. Tapi kalau misalnya dalam beberapa case memang tidak pakai gas tapi pakai batu bara. Saya udah contohin kalau misalnya dalam pembuatan besi baja, batu bara kokasnya tuh nggak ada, hampir kayak nggak, setahu saya nggak ada substitusinya untuk bikin butuh batu bara karbonnya tuh memang butuhnya dari batu bara kokas. Nah itu nggak ada setahu saya ya, nggak ada substitusinya. Jadi lebih lebih sticky lah kalau misalnya harganya naik ya, harga batu bara kokasnya naik ya, produsen baja ya, kalau misalnya mereka mau produksi mereka harus absorb tuh kenaikan harganya. Jadi itu. Nah, jadi kita rangkum lagi ya. Kita sudah bahas tentang manajemen ya. Jadi kita lihat manajemennya, transaksi afiliasi itu penting. Kemudian apakah manajemen ini memiliki kapabilitas, kemampuan, dan juga apakah mereka berintegritas. Ya kita lihatnya ya, kita cek dia bisa menghasilkan laba berapa, dan kita cek beberapa tahun terakhir labanya apakah konsisten bisa terus bertumbuh. Terus kita cek laba duit yang dihasilkan diputar-putar kemana, apakah melalui transaksi afiliasi yang merugikan atau tidak. Itu soal manajemen. Yang kedua soal produk, siapa target marketnya ya, kenapa orang konsumsi produk tersebut ya, bagaimana dengan kompetitor, persaingan dengan kompetitor produknya, itu kita bisa ceknya seperti itu. Yang ketiga soal bisnis model ya, bagaimana mereka make money lah, intinya kayak gitu. Apakah cost terbesarnya itu apa ya, bahan bakunya tuh paling berpengaruh tuh apa, kita cek di situ. Kalau misalnya bahan bakunya naik ya kemungkinan besar labanya bisa turun. Tapi kalau misalnya beberapa company yang wonderful, dia bisa naikin harga juga sehingga bisa pass on tuh kenaikan costnya ke konsumen ya. Kemudian setelah kita cek ya manajemen, produk, bisnis model, kita cek juga resikonya tuh apa. Sebisa
mungkin kita pengen punya bisnis yang risknya tuh kecil lah ya. Dia wonderful company, dia tidak terganggu kalau misalnya ada kompetitor baru yang lebih murah produksinya, dan kok sebisa kita bisa beli dengan harga yang murah ya. Kalau bisa kita beli dengan harga yang murah kan berarti secara valuasi kita sudah ada margin of safety, sudah nggak belinya kemahalan gitu. Nah, dengan kita cek ini semua, harusnya sih kita tuh sabar aja, harusnya kinerja investasinya itu hanya akan bagus. Dan by the way, teman-teman bisa cek video kita yang kita bahas tentang saham NSP di sini. Kita sudah pelajari bagaimana prosesnya di sini. Teman-teman bisa cek di video di sini. See you.